tidak mampu lagi untuk berjuang sendiri sebab Cila sudah tidak mungkin lagi ditinggalkan sendiri saat ia bekerja paruh waktu, mengingat kondisinya yang semakin hari semakin menurun. Pun kondisinya semakin sulit karena ia sudah enggan menerima uang yang diberikan padanya oleh seseorang yang bertanggung jawab membuatnya pergi dari hidup Mahesa untuk waktu yang lama. Panggil Widya aja, Mbak. Kayaknya Mbak di atasnya Widya deh. Kalimat itu terlontar saat mereka sudah cukup dekat. Widya tidak sungkan membuka identitasnya pada Jingga. Jingga tertawa kecil. Mbak kelihatan ya tuannya, Bun. Enggak Mbak. Sorry kalau nyinggung Mbak Jingga, tapi... Enggak apa-apa, Bun. Santai, wajar kok. Mbak bawa anak sedangkan kamu bawa adik, tentu dari sana udah ketahuan. Apalagi kamu masih pakai seragam putih abu-abu gini. Widya pun ikut terkekeh mendengar obrolan tersebut. Iya, Mbak. Maaf. Ya, Mbak. Nggak apa-apa. Flashback off. Ayo, sayang, ucap Mahesa menarik Widya untuk melangkah masuk. Jingga pun langsung menyingkir dari depan pintu dan membiarkan Widya dan Mahesa melewatinya. Mbak, Widya masuk dulu, ya. Iya, Bun. Jingga sampai lupa cara bernapas saking merasakan sesak di dadanya. Rasanya benar-benar menyakitkan. Tubuhnya bahkan sampai luruh ke lantai sesaat pintu ruangan itu kembali tertutup. Mahesa pasti sudah membencinya. Lelaki yang masih benar-benar sangat dicintainya itu pasti sudah salah paham padanya. Dunianya sudah benar-benar hancur sekarang. Tidak ada yang tersisa dari masa lalunya. Ia hanya memiliki Cila dalam hidupnya. Ya ampun, Jingga, ucap Anggi yang baru saja datang saat mendapati Jingga yang malah terduduk di depan pintu sambil menangis terisak. Perempuan itu langsung mendekati Jingga dan berjongkok di depannya. Kamu kenapa, Jingga? Ditanya seperti itu malah membuat hati Jingga mengibah hati. Ia benar-benar mengasihani kehidupannya yang benar-benar menyedihkan. Beban dalam hatinya ini rasanya benar-benar berat. Jingga pikir, hanya dirinya lah yang ada di dalam hati lelaki itu untuk selamanya seperti dengan apa yang diucapkannya dulu. Namun nyatanya, lelaki itu sudah melupakannya dan sudah memiliki penggantinya. Mbak, isak Jingga dalam pelukan Anggi. Hatinya benar-benar terluka. Mas Mahesa pasti udah benci banget sama Jingga. Anggi yang sebenarnya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Mahesa dan Jingga pun hanya bisa menghela napasnya saja. Coba dari awal itu kamu jujur Jingga. Sebenarnya apa yang buat kamu itu pergi ninggalin suami kamu saat itu? Ibu kandung Laivia itu hanya bisa menghela napasnya dalam-dalam. Kalau sudah begini, siapa yang tersakiti? Kalian semua, kan? Teruma Cila nanti. Dia pasti sedih kalau tahu papanya sudah punya istri baru. Wajar Mahesa cari yang lain Jingga. Kamu pergi tanpa kabar dan ninggalin dia gitu aja. Dia sampai stres mikirin kamu. Bukannya dia langsung lupa sama kamu Jingga. Bahkan bertahun-tahun dia nunggu kamu pulang sampai bingung salah dia itu sebenarnya apa sama kamu. Dia sampai nyalahi diri dia sendiri dan mikir apa yang udah bikin kamu pergi dari dia. Sampai akhirnya Eyang dan yang lain suruh dia move on. 9 tahun bukan waktu yang sebentar, Jingga. Dia benar-benar sayang sama kamu. Dan sekarang kamu sendiri yang bikin rasa sayang itu pindah ke perempuan lain. Jingga, kamu tahu Mahesa itu orangnya susah deket sama perempuan. Dia itu setia. Dan kalau udah sayang dia juga bakal totalitas sama orang yang dia sayang itu. Kamu udah tahu gimana rasanya disayang Mahesa, kan? Apapun penjelasan dari Anggi, Jingga sudah tidak bisa berpikir lagi. Ia tahu jelas sekarang posisinya. Ia sudah tidak bisa lagi mengharapkan apapun dari Mahesa. Ia sudah bukan siapa-siapa lagi bagi lelaki tersebut. Buna, ucap Cila sesaat melihat Widya masuk ke dalam kamar rawatannya. Tentu saja mereka saling mengenal. Widya pun tersenyum.
Berjalan mendekat ke arah anak tirinya tersebut. Sayang. Perempuan cantik itu duduk di pinggiran tempat tidur Cila begitu sampai di dekat gadis kecil itu. Cila yang dibaringkan setengah duduk pun langsung memeluk tubuh Widya begitu saja. Kangen banget sama Buna. Heran. Tentu saja itu yang sekarang berecokol di kepala keluarga Mahesa yang ada di sana. Keluarga besar itu ada di sana kecuali Ranti dan Bagas sebab mereka memiliki perjalanan dinas keluar kota. Jangan tangankan bagaimana Mahesa. Ia bahkan cukup kaget sebab Widya mengenal Jingga sebelumnya. Tapi mereka belum sempat membahasnya tentu saja. Buna juga kangen sama kamu. Gimana kabarnya si cantik ini? Tanya Widya sambil mengusap kening Cila dengan lembut. Ia rapikan rambut yang sudah begitu tipis karena kemoterapi yang harus dia jalani. Cila baik, Buna. Tapi sekarang sering mimisan. Terus, kaki sama tangan Cila sering merah-merah gitu, Buna. Perasaan Widya langsung tercubit sakit. Ia langsung teringat oleh Dimas. Seketika ia merindukan adik semata wayangnya tersebut. Sabar ya sayang. Tangan lembut Widya mengusap punggung tangan Cila dengan begitu lembut. Ia mengukir senyumannya sambil menatap mata bulat anak kandung Mahesa tersebut. Sebentar lagi Cila pasti sembuh. Cila cuma harus butuh sabar, iya. Kepala gadis kecil itu mengangguk-angguk mengerti. Iya, Buna. Cila pengen kumpul sama semuanya. Cila pengen ngerasain disayang sama mama sama papa. Selama ini Cila cuma hidup berdua sama mama karena papa sibuk kerja, sekarang papa udah datang, Cila pengen kumpul sama semuanya. Perih. Tentu saja itu yang dirasakan oleh Widya saat ini. Bagaimana ia akan menjelaskan situasinya pada gadis kecil ini? Hatinya pasti akan merasa sedih kalau tahu bahwa ayahnya sudah memiliki perempuan lain di sisinya. Bahkan sampai sekarang ia tahu bagaimana rasanya ada di posisi anak malang ini. Papanya yang sudah tidak bersama mamanya. Menjadi korban dari rumah keluarga broken home tidak pernah membuatnya nyaman. Luka batinnya yang belum usai sedari kecil bahkan terbawa sampai ia sebesar ini. Ia tumbuh menjadi seseorang people pleaser, mudah rapuh, kesepian, tidak percaya diri, selalu ingin mendapatkan perhatian lebih sebab kekurangan kasih sayang dan banyak hal lainnya. Semua yang ia rasakan menjadikannya lebih sensitif terhadap apa-apa yang dia lihat. Ia selalu memposisikan derita orang lain seperti derita yang pernah ia alami. Negatif dari sifat itu adalah, menjadikannya sebagai pribadi yang tidak tegaan. Impian Cila, pengen bisa tidur sama mama sama papa setiap malam, jelas gadis kecil itu. Cila pengen dibacain dongeng sama papa setiap malam. Cila pengen pas mama lagi sibuk di dapur papa temenin Cila. Pokoknya kayak temen-temen Cila yang lain, Buna. Cila pengen banget ngerasain apa yang dirasain temen-temen Cila yang punya papa sama mama lengkap. Kerongkongan Widya terasa sangat kering sekali mendengar penjelasan dari Cila. Lidahnya sangat keluh. Bahkan diam-diam tangan Mahesa menggenggam tangan Widya seolah ingin mengatakan apapun yang dikatakan oleh anaknya, ia tidak boleh terpengaruh. Ia tidak boleh goyah. Jingga, yang belum lama masuk dan mendengar semua keinginan sang putri hanya bisa tergugu saja dalam pelukan Anggi. Anggi pun merasa bingung. Sangat bingung dengan situasinya setelah mendengar penjelasan dari adik iparnya yang lain ini. Entah apa juga tanggapan Mahesa kalau mengetahui yang sebenarnya. Lelaki itu mungkin akan merubah pikirannya tentang Jingga yang sengaja meninggalkannya. Sabar, Jingga. Mbak cuma bisa bilang sabar. Jingga hanya mengangguk saja dalam rangkulan Anggi. Pun semua orang yang melihat interaksi Widya dan Cila hanya bisa terdiam mendengar celotehan anak berumur 8 tahun itu. Seenggaknya, Buna, Cila tuh pengen banget punya keluarga yang utuh sebelum Cila pergi. Widya berdecak pelan. Perempuan ayu itu langsung menarik tubuh Cila kembali dalam pelukannya. Jangan ngomong begitu, Cila.
Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu itu pasti sembuh. Percaya sama Buna. Tapi Cila udah sering sakit, Buna. Temen Cila si Mehen yang sama-sama kena leukemia malah udah pergi duluan. Dia udah ke surga duluan belum lama ini, Buna. Nggak ada donor yang cocok sama dia. Papanya juga meninggal karena sakit itu waktu dia masih bayi. Semua yang ada di sana bahkan sudah menitikan air matanya mendengar ungkapan Cila. Enggak, sayang. Nasib setiap orang itu beda-beda. Lihat, Cila masih punya papa. Cila masih punya mama. Semua keluarga Cila ada di sini, kan? Pasti nanti ada donor yang cocok sama Cila. Percaya deh sama Buna. Cila pasti sembuh dan bisa segera kumpul sama semuanya. Sekali lagi, kalbu Mahesa berdenyut. Dibeberkan segala fakta tentang istrinya yang baik hati ini. Ingatannya kini langsung tertuju pada Pakde Mulyadi yang pernah mengatakan bahwa bahkan Widya rela mengeluarkan uangnya dari hasil kerja apa saja demi membantu seorang gadis kecil yang terkena kanker darah. Dan kini Mahesa yakin 1000% bahwa gadis kecil yang Pakde Mulyadi maksud adalah Cila anak kandungnya sendiri. Betapa sempitnya dunia ini rasanya. Mereka berkutat dan dipertemukan dengan orang yang itu-itu saja. Cila pun mengangguk dalam pelukan Widya. Gadis kecil itu jadi tambah bersemangat. Buna juga mau tes kalau begitu. Mana tahu nanti hasilnya cocok. Cila berdoa ya sayang. Lagi, Cila mengangguk dalam pelukan perempuan baik hati yang selama ini juga ia kagumi. Ia urai pelukan itu untuk menatap wajah embuh lamat-lamat. Tangan kecilnya kini bahkan menangkup pipi istri sah Mahesa itu dan mengusapnya lamat-lamat. Bener deh kata Dimas. Widya mengernyitkan dahinya. Sementara semua orang semakin menajamkan telinganya untuk mendengar yang akan gadis kecil itu katakan. Apa kata Dimas, sayang? Buna itu bidadari yang dikirim Tuhan untuk semua orang. Widya terkekeh mendengar koletahan anak kecil yang menirukan adiknya dengan memanggilnya Buna tersebut. Dia bilang gitu. Himim. Cila kan bahkan bisa rasain kasih sayang Buna walau Cila bukan siapa-siapanya Buna. Buktinya Buna mau bantu pengobatannya Cila. Mama selalu bilang Buna itu orang yang baik banget. Hatinya cantik kayak ibu peri. Buna mirip banget sama Mama. Baik hati dan lembut. Cila sayang sama Buna dan Mama. Entah berapa kali Mama Indah harus menghapus air matanya. Bahkan hatinya begitu tergores dan terenyuh. Entah kenapa ia merasa sedih dengan kerumitan ini. Terlebih cucunya yang malah harus mengidap penyakit keras. Tidak ada donor yang cocok untuknya. Hanya Mahesa satu-satunya yang belum tahu hasilnya. Semoga saja Tuhan berbaik hati pada Cila dan mengizinkan anak itu hidup lebih lama. Mahesa yang melihat kedekatan Cila serta merta ingin memberitahu anaknya tersebut tentang situasi yang sebenarnya. Ia tidak mau menutupi apapun pada putri semata wayangnya tersebut. Namun apa dayanya? Widya melarangnya dan memberikan kode keras padanya untuk tidak memberitahu sekarang. Setidaknya, sampai Cila bisa sembuh dari sakitnya. Kamu yakin mau ikutan tes? Tanya Mahesa pada Widya. Kini, mereka berdua ada di ruang tunggu di luar ruangan Cila. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan mengobrol tadi, akhirnya Widya menarik suaminya keluar untuk membicarakan sesuatu. Yakin, Mas? Mana tahu cocok. Harapannya cuma Mas sama Widya, kan? Tanya Widya bersungguh-sungguh. Mana tahu salah satu di antara kita cocok. Kita cari peluang sebanyak mungkin, Mas. Mahesa pun meraih tangan Widya. Menyelipkan jemarinya di antara jemari perempuan yang tengah duduk di sebelahnya tersebut. Ia bawa tangan itu dan mengecup punggung tangannya dengan begitu dalam dan mesra. Entah berapa kali Mahesa harus merasa kagum akan kebaikan hati istrinya ini. Benar kata Cila.
Widya adalah jelmaan bidadari yang sedang menyamar ke bumi. Makasih, ya, sayang. Makasih kamu udah hadir di kehidupan Mas. Rasanya beruntung banget dapat kamu. Widya tersenyum. Mengusap punggung tangan suaminya dengan begitu lembut. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu, Mas? Mas bahkan gak ngangka kamu udah kenal Cila sebelum Mas mengenalnya. Bahkan kamu sudah berusaha menolong nyawanya. Kamu penyayang. Mas suka anak-anak, dan kamu penyayang anak-anak. Maaf, karena harus begini jadinya, Bun. 0000. Sejujurnya saja, dalam hati Widya sudah hancur tidak berbentuk. Perasaannya sudah sangat kacau sejak Mahesa mengatakan yang sejujurnya. Namun masih ia hargai usaha lelaki itu untuk tidak menutupi apapun darinya. Mungkin saja, ia memiliki lukanya sendiri hingga berusaha sembuh dengan menikah dengannya. Lelaki itu berhasil mencintai perempuan lain selain Jingga, mungkin hasil dari usahanya selama ini bangkit dari rasa trauma yang mungkin dimilikinya. Lagi pula, pengorbanan lelaki itu dalam hidupnya lebih banyak rasanya. Rasa sakitnya harus ia timbang dengan semua yang telah lelaki itu korbankan untuknya. Toh, bahkan lelaki itu bahkan menunjukkan keseriusannya dengan melimpahkan semua harta yang dia miliki padanya. Mau apa lagi dirinya? Mungkin ini hanyalah bagian masa lalu suaminya yang harus ia terima dengan lapang dada. Ia bisa melihat, sama sekali tidak ada kebohongan dalam setiap ucapan Mahesa. Dia begitu teguh dengan setiap ucapannya. Ya atau tidak adalah hal mutlak baginya. Tidak bisa ditawar sama sekali. Namun diam-diam, benaknya lagi-lagi bertanya, apa alasan Jingga meninggalkan Mahesa saat itu? Ia benar-benar penasaran apa sebabnya. Nggak perlu minta maaf, Mas, ucap Widya lembut. Kita nggak pernah tahu bagaimana takdir Tuhan bekerja. Mungkin kesalahan Mas Mahesa nggak jujur dari awal sama Widya, dan Widya bersedia untuk mencoba. Nggak ada hal yang perlu dimaafkan, Mas. Mas Mahesa udah benar-benar cukup menjadi Mas Mahesa yang Widya kenal sekarang. Jangan pernah berubah. Mungkin, dengan begitu Widya lebih bisa dengan mudah menerima semuanya. Mahesa merangkul tubuh Widya dan mendekapnya penuh sayang. Mas sayang sama kamu. Bener-bener sayang, Buna. Mas nggak akan pernah berubah terhadap kamu. Kamu itu, sudah berhasil mencuri semua. Nggak ada yang tersisa. Widya terkekeh. Mencuri semua harta Mas Mahesa maksudnya. Enggak, sayang. Harta masih bisa dicari. Kalau hati udah habis di kamu, itu nggak ada obatnya. Sungguh, sebenarnya Widya sangat penasaran. Benarkah perasaan Mahesa sudah benar-benar habis untuk Jingga? Ia bahkan enggan ingin tahu. Ia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri lebih dalam lagi. Yuk, Mas. Kita langsung tes Widya sekarang. Biar nanti waktu dokternya visite bisa bacain hasilnya. Sekalian punya Mas sama Widya. Dari kemarin Mas belum tahu hasilnya, kan? Belum, sayang. Kamu benar-benar yakin mau donor? Yakin, dong, Mas. Cila anak Widya juga. Ibu mana yang mau lihat anaknya menderita? Nggak ada, Mas. Sejenak Mahesa tatap Widya dengan tatapan begitu intens. Entah bagaimana ia bisa jatuh cinta berulang kali pada gadis yang sama. Hatinya bahkan sudah terpaut begitu dalamnya. Hati gadisnya ini terlalu cantik serupa dengan wajahnya. Membuatnya tenggelam dalam pesona indah paras. Elok dan hatinya. Mas, ucap Widya gugup ditatap sedemikian rupa oleh suami tampannya tersebut. Jantungnya bahkan bisa berdebar berkali-kali lipat dari biasanya jika lelaki ini sudah mode begini. Boleh cium kamu? Mata Widya kontan melebar. Ini di rumah sakit, Mas. Tapi lantai ini privasi, Buna. Nggak ada orang yang lalu lalang. Tapi, Mahesa sudah tidak menghiraukan lagi persetujuan Widya. Ia ingin memiliki gadis ini seutuhnya.
Bagaimanapun caranya, ia bahkan ingin menunjukkan pada dunia bahwa Widya adalah miliknya, begitu juga sebaliknya. Mas, Mahesa tidak menghiraukan cicitan kecil dari istrinya. Ia meluahkan rasa sayang dan cintanya lewat pagutan itu. Hingga tanpa sadar, dua orang yang baru saja keluar dari ruangan melihat adegan mesra tersebut. Sabar Jingga, ucap Anggi menggendeng perempuan yang sudah meneteskan air mata tersebut. Dan Mahesa pun segera menyudahi saat mendengar suara kakaknya menginterupsi dirinya. Sikap Mahesa biasa saja. Berbeda dengan Widya yang langsung canggung akibat ada yang melihat hal yang seharusnya privasi. Mbak, kita langsung ke labor aja, Bun, ucap Mahesa menarik tangan Widya bersamanya. Lelaki itu tidak membiarkan istrinya untuk berada lebih dekat dengan wanita yang kini benar-benar ingin ia hindari. Tetapi, Mas, bagaimanapun hubungan kamu dengan perempuan itu, Mas jarang kamu untuk berinteraksi berlebihan dengan dia. Paham. Mahesa bahkan enggan menyebut nama Jingga. Perempuan itu sudah benar-benar menoreh luka di hatinya. Tetapi kenapa, Mas?